Oke, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan bisnis Anda tentunya. Masih bersama saya Indah Fitri dan juga narasumber kita ada Pak Misnadi nih. Oke, Bapak, kita masih membahas seputar produk dari PY Mbak Yul ini ya. Nah, tadi kan sudah ada beberapa varian rasa nih yang banyak digemari oleh para pembeli. Gitu. Dalam proses pembuatannya sendiri, itu Pak Mis berdua aja bikinnya sama ibu atau ada yang bantuin nih Pak? Ada yang bantuin. Kadang ini anak juga ada. Kami punya anak putri juga yang bantu juga. Sama semuanya bantu. Anak yang pria juga sama bantu untuk ngantarnya. Kadang-kadang kita kan nggak sempet kan. Gitu kan. Berarti untuk sumber tenaga dalam pembuatan PY Mbak Yul ya keluarga gitu ya Pak ya. Wah, seru banget berarti ya. Benar-benar bisnis keluarga gitu. Tapi ngomong-ngomong, outletnya apakah sudah ada atau di rumah aja? Di rumah. Oh, di rumah aja. Nah, selama masa pandemi itu kan tentunya orang-orang jarang keluar rumah nih ya Pak ya. Itu bukan salah satu sih, pertama kali Pak Mis untuk mempromosikannya apakah lewat mengikuti dunia digital saat ini atau dari mulut ke mulut seperti tadi? Kalau ini sih dari mulut ke mulut ya. Oh, dari mulut ke mulut. Saya sama istri dari mulut ke mulut dan alhamdulillah ketika kita bawa sampel itu berminat langsung. Berminat, keesokan hari kita isi. Berminat, kita hari isi gitu. Berarti kalau seperti itu kan masih di sekitar rumah aja gitu ya Pak ya, di sekitar daerah. Memang Pak Mis sendiri daerah rumahnya di mana ini Pak? Perumahan Puri Mutiara, Desa Karangharja. Oke, jadi kalau kita pengen beli produknya dari PY Mbak Yul bisa langsung cus ya ke rumahnya Pak Mis tadi ya, di perumahan Puri Mutiara Indah, Jalan Jiuraya, Blok DA nomor 12, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara. Oke, di daerah Cikarang Utara. Namun ada nggak Pak metode penjualan lain nih dari Pak Mis selain di rumah aja? Apakah memanfaatkan marketplace juga atau belum nih? Rencana seperti itu. Cuman kita ini Mbak, sekarang kan reseller juga banyak juga ya. Ya kalau kita ke digital sih memang perlu ya. Cuman kita ke reseller aja juga sudah lumayan gitu. Oh, berarti belum ada di marketplace dong ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kayak saya yang orangnya seneng di rumah aja gitu ya, atau pemirsa mungkin yang males keluar rumah, bisa nggak pesan secara delivery gitu Pak? Bisa. Oh bisa. Berarti tanpa harus ke rumah Bapak bisa juga delivery online gitu ya. Tapi itu lewat mana tuh Pak? Kalau biasanya sih lewat ini ya, dari mulut ke mulut kan lewat ini ya, WhatsApp gitu kan. Lewat WhatsApp. Ada, cuman kita belum ke gitu. Sudah ada. Belum ke marketplace-nya ya. Kalau ke WhatsApp-nya bisa menghubungi ke nomor berapa nih Pak? Ke 0895 0771 5867. Oke, bisa langsung menghubungi nomor tersebut kalau pengen delivery online. Nanti insya Allah dikirimkan gitu ya. Bahkan kalau produk seperti ini kan biasanya lumayan tahan lama ya Pak ya. Oh iya, aku juga pengen nanya nih. Biasanya kan kalau makanan pasti ada lah pengawetnya gitu. Tapi kalau PY ini sendiri apakah pakai bahan pengawet? Oh, enggak. Tidak. Kita karena langsung kadang konsumen kan langsung dimakan kan. Berarti bisa bertahan sampai berapa lama? Kalau nih, Pak? untuk standing pot ini kita sudah tes itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Kalau untuk kemasan ekonomis kan orang langsung dimakan gitu. Konsumen langsung dimakannya. Kayak toples. Toples kalau selama tertutup rapat ya insya Allah masih aman ya, betul-betul. Karena kan kalau kayak rempeyek ini dilihat kurang enaknya itu kalau udah melempem ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita menjaga kualitas dari kemasannya, seperti toples masih ditutup rapat, terus dia masih garing, nah itu masih enak untuk dikonsumsi. Otomatis bisa dong Pak berarti pengiriman keluar daerah gitu. Pernah nggak tuh? Oh pernah. Kemana paling jauh tuh Pak? Ya ke tempat kami sendiri sih, kan dari Cirebon gitu ya. Oh, Cirebon. Bapak dari Cirebon. Ya. Pernah ya sering order lah gitu seperti itu kan. Ya awalnya belajar seperti itu. Alhamdulillah. Gitu. Selain udah sampai ke Cirebon, Bapak juga menaruh PY Bapak ini di store-store lain nggak?
kayak rumah makan sih. Oh, rumah makan ya. Kayak gerai bakso gitu, seperti itu. Oke, berarti salah satu proses pemasarannya seperti itu ya Pak ya. Jadi biar bisa langsung dikonsumsi kalau di rumah makan ya kan. Kalau misalnya naruh di store-store kan ya iya bener. Wah, itu seru juga sih ya. Tapi tadi kan Bapak juga bilang udah banyak nih reseller-reseller ya Pak ya. Itu kalau kita pengen menjadi reseller dari PY Mbak Yul ini ada ini nggak syarat-syarat khususnya nggak Pak? Tidak mesti. Tidak mesti. Kita yang penting konsisten ya, dalam arti ya apa bagi hasilnya lah, seperti itulah. Yang penting kita konsisten aja. Iya. Itu udah berapa banyak tuh Pak reseller yang menjual PY Mbak Yul? Sementara ini sih ya baru dibilangan ya di bawah 10 sih. Bawah 10. Tersebar di daerah Kabupaten Bekasi? Iya. Oke, berarti masih di daerah Kabupaten Bekasi aja gitu ya Pak ya. Wah, insya Allah nanti ini akan meluas ya pastinya ya Pak ya. Karena ini salah satu makanan tradisional yang harus kita lestarikan juga, dan ini dicampur pakai apa aja enak. Pakai mie juga enak ya Pak ya. Masuk semua ini kalau makan rempeyek itu. Tapi tadi bolehlah Pak dijelaskan bagaimana cara untuk menjadi reseller nih. Siapa tahu ada pemirsa bisnis Anda yang tertarik untuk menjadi reseller dari PY Mbak Yul. Bisa menghubungi kami langsung gitu. Oke. Di nomor yang tadi di nomor 0895 071 5867. Nanti bisa langsung kontekan sama admin WhatsApp-nya gitu ya, dan bisa langsung nih menjadi reseller. Ada syaratnya nggak Pak? Misalnya syarat pembelian harus berapa gitu kalau jadi reseller? Untuk syarat pembelian kita sesuaikan dengan pesanan. Tapi paling tidak sehari sebelumnya lah. Karena nggak mesti kita buat hari ini buat pesan yang ini kan gitu kan. Karena yang pesan yang 3 hari kemarin kan sudah ada pesanan kan, seperti itu kan. Tidak bisa langsung saya pesan hari ini saya bawa, berarti kan udah ada yang punya kan, seperti itu. Oh iya benar, jadi harus udah konfirmasi gitu ya minimal. Benar, pre-order. Memang kalau sehari itu bisa berapa banyak nih Bapak memproduksi PY ini? Kalau untuk saat ini sih yang paket ekonomis kan dibuat bisa mencapai 300-400 bungkus ya. Masya Allah. Iya, karena kan untuk mengisi kayak pedagang kaki lima juga. Iya, warung-warung tadi ya, warung makan ya. Biar kita perputaran manajemen keuangan nih berputar dari ekonomis kita. Kalau ini kan standing pot kan kita agak lama ya gitu, seperti itu. Jadi target kalau per hari mah targetnya yang kemasan ekonomis ini ya. Dan dalam sehari bisa memproduksi 300 sampai 400-an ya. Masya Allah. Itu bareng sama keluarga aja tuh ya Pak bikinnya ya. Ada tingkat kesulitan tersendiri nggak sih Pak dalam membuat PY? Kalau untuk kesulitan sih ya mungkin apa ya bahasanya apa, polanya desainnya. Polanya. Harus sama gitu ya. Iya. Kan kadang ada mungkin gerakan tangan ya, ada yang tebal, ketebalan, seperti gitu kan. Tapi alhamdulillah rata semua seperti gitu kan. Oh iya benar. Iya sih, kadang aku juga pernah makan PY malah keras digigit itu karena adonannya mungkin tebel kali ya Pak ya. Makanya dalam membuat PY walaupun kelihatannya dia cemilan yang mudah, tapi cara pembuatannya itu butuh teknik tuh ya pemirsa. Wah, dan saya yakin banget ini pasti PY Mbak Yul dengan teknik yang tepat tentunya pasti rasanya juga sangat nikmat nih. Tapi kalau dari reseller sendiri biasanya produk yang paling banyak di request sama reseller itu rasanya rasa apa aja Kacang Pak? sama teri. Bener ya, kacang sama teri itu memang favorit ya. Tiga itu favorit. Betul, apalagi kacang. Iya Pak ya. Sudah pasti. Itu udah pasti unggulan ya kacang ya. Wow, memang nikmat sih ya yang kacang sama yang teri rebon. Cuman Bapak ada harapan nggak selanjutnya pengen bikin varian baru atau mungkin bikin cemilan kering yang baru gitu? Harapan kami ke depan kayak Mbak Yul jadi punya inovasi dari bahan bakunya mentah. Jadi dalam arti ini kan sudah jadi. Jadi kita akan buat kemasan dengan isi konsumen tinggal buat gitu. Oh, jadi kayak kalau sekarang mah frozen food gitu ya. Itu. Atau instan tinggal goreng aja gitu kan. Wah. Jadi untuk kacang sudah dikemas, untuk untuk komposisi bumbu kan. Nah, bumbu sudah dikemas. Terus untuk variannya kacang tanah
Udah dikemas gitu. Tepungnya sudah dibuat dengan ukuran sekian, dengan hasil peyek sekian, seperti itu. Ini lagi diskusi dengan istri seperti itu. Oke, tapi memang kayaknya belum ada deh ya Pak ya. Ini juga belum. Aku tertarik banget ini ngedenger. Ini benar-benar inovasi karena memang kalau yang seperti ini tuh belum ada kayaknya yang menjual bahannya aja biar kita yang bikin sendiri. Karena rata-rata kan kalau frozen food ya yang dia tuh udah jadilah gitu adonannya, tinggal goreng. Kalau ini kan benar-benar dari bumbunya ya kan, bahan cairnya berarti ya Pak ya, dicampur dengan bahan-bahan padatnya, tinggal tambahkan air, mungkin tinggal aduk gitu, baru diaduk gitu ya. Itu udah lama tuh pemikiran itu? Iya, sama istri sih emang kita inovasi apa, kalau kita seperti ini sambil berjalan yang lainnya kita punya apa ya, segmen yang baru apa nih untuk ke pemasaran kan. Udah kita punya inovasi, jadi bahan baku kering, nah contohnya jadi tinggal konsumen tinggal goreng aja seperti itu gitu. Memudahkan lah. Memudahkan. Dan kalau seperti itu juga pasti awet lebih lama. Kalau misalnya Bapak ingin menjualnya lewat marketplace yang jaraknya jauh, itu pasti cukup aman ya Pak ya. Karena melihat di situnya. Iya benar-benar. Karena kan kalau makanan ini memang sedikit riskan ya kalau misalnya pengiriman yang jauh gitu. Karena pernah mencoba, kita tes, coba kirim kemana, cuman kalau untuk selling pot sih alhamdulillah tidak kendala ya pengiriman jauh, karena pakai bubble kan gitu kan. Nah cuman kendala kan kalau pesannya kemasan selain toples sama selling pot masih kita ini ya khawatirnya, karena kan rentan pasti hancur gitu kan, seperti gitu. Iya, apalagi kalau toples agak rawan ya. Berarti kalau misalnya penjualannya yang jauh-jauh itu biasanya pakainya kalau aman delivery tadi ya Pak ya, cash on delivery kalau bahasa kita sekarang ya Pak ya. Seperti itu. Cuman tadi yang paling jauh memang ke Cirebon itu ya Pak ya. Wah, mudah-mudahan nanti bisa sampai Sabang, sampai Merauke juga ya Pak ya. Amin. Nah, dari selama Bapak menjalankan usaha PY Mbak Yul ini, ada nggak sih kendala-kendala yang pernah Bapak rasakan nih? Kalau kendala sih sudah pasti ya. Tapi dengan kami, dengan keluarga, istri termotivasi semangat ya, insya Allah kendala itu akan hilang. Benar, apalagi didukung dengan keluarga ya Pak ya. Anak juga ngedukung gitu ya. Benar-benar. Cuman pas di masa pandemi sama di masa minyak naik tuh Pak, itu kan pasti ada ya gesekan-gesekan gitu. Pernah nggak mengalami hal tersebut sampai bikin ngedown misalnya? Kalau untuk kemarin dengan adanya minyak yang viral harganya melambung, bagi kami sih tidak terkendala sih Teh. Tidak terkendala. Jadi aman ya? Aman sih, karena ya kebanyakan ngantri ya. Cuman kalau kita harga beda berapa, cuman yang penting kita sudah punya kemasan. Minyak kemasan gitu, seperti itu. Karena kami sudah komitmen konsisten kita produk dibuat seperti ini. Iya, jadi walaupun ada gesekan atau kendala seperti tadi kayak harga minyak naik ya, tapi karena sudah ada komitmen jadi tetap menjaga kualitasnya. Wah, itu sih yang patut diacungi jempol ya, karena meskipun ini produk UMKM daerah gitu, UMKM lokal, tapi kualitasnya nggak kalah ya Pak ya dengan produk-produk luar tentunya. Makanya nih kita harus mendukung sekali UMKM ini ya Pak ya, apalagi ini juga sudah didukung penuh oleh pemerintah tentunya ya Pak ya. Dari pemerintah sendiri dukungannya seperti apa aja nih Pak kepada produk PY Mbak Yul ini? Kalau dukungan pemerintah sih selama ini kan kita kan belum tahu ya, kayak pelatihan apa. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan kita termotivasi, jadinya semangat ya, menambah produk kita nih punya inovasi gitu. Ya awalnya seperti biasa dengan dukungan dari pemerintah, kita ada pola kemasan, perizinan, tentunya yang lainnya. Jadi kita punya punya perubahan seperti itu. Alhamdulillahnya dapat support juga ya dari pemerintah. Oke, ini Pak Mis, aku masih banyak banget nih yang pengen aku tanyain. Bahkan aku juga pengen banget nyicipin produknya. Cuman kayak kita harus jeda dulu ya Pak ya. Karena setelah ini kita akan kembali. Tentunya pemirsa penasaran kan bagaimana review indah nanti saat mencicipi PY Mbak Yul ini. So tetap bersama kami ya pemirsa di Bisnis Anda.